Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Vianda Yuliantoro, selaku pemandu coaching klinik pada kali ini. Pada coaching klinik kali ini, kita akan mencoba untuk membahas strategi apa saja yang dapat kita terapkan untuk menata ulang bisnis kita di era new normal seperti saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah telah membuka beberapa sektor ekonomi untuk merangsang berjalannya kegiatan ekonomi di masyarakat. Tentunya kita sebagai pelaku ekonomi harus bersiap-siap untuk menyambut stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini. Meskipun saat ini pemerintah telah membuka beberapa sektor ekonomi, tentunya ada beberapa ketentuan yang harus tetap kita perhatikan, yaitu terkait dengan pemberlakuan protokol kesehatan untuk mencegah semakin menyebarnya wabah COVID-19 ini. Beberapa ketentuan itu diantaranya adalah tidak diperbolehkan terlalu banyak orang di dalam suatu ruangan untuk tetap menjaga social distancing. Lalu tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Inilah protokol-protokol kesehatan yang tetap harus diperhatikan oleh para pengusaha di masa new normal. Sehingga beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyesuaikan usaha kita di masa new normal ini adalah: pertama, menyediakan sarana kesehatan dan kebersihan di tempat usaha kita, yaitu dengan menyediakan tempat cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer. Pastikan juga bahwa seluruh karyawan Bapak Ibu menggunakan masker selama melayani pelanggan. Tentunya hal ini untuk menjaga kenyamanan pelanggan berbelanja di tempat kita. Selain pemilik usaha dan para karyawan yang menggunakan masker, sarankan juga kepada konsumen di tempat usaha Bapak Ibu untuk menggunakan masker juga. Sehingga ini akan menimbulkan kenyamanan bagi konsumen yang lain untuk tetap berbelanja di tempat Bapak Ibu. Bayangkan jika saat ini ada orang yang tidak menggunakan masker di tempat usaha kita. Maka ini akan menjadi sorotan bagi orang-orang yang peduli terhadap kesehatan dan menjaga dirinya dari tertular wabah COVID-19. Setelah kita memperhatikan dengan baik faktor-faktor kesehatan, maka step berikutnya kita dapat menyesuaikan produk kita dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Pelanggan saat ini mereka tetap membutuhkan produk-produk yang menunjang kesehatan dan imunitas tubuhnya. Juga memperhatikan pengemasan yang baik dan proses pengiriman yang aman. Di samping itu, saat ini konsumen cenderung untuk melakukan transaksi secara non-tunai, sehingga Bapak Ibu bisa menyediakan opsi pembayaran non-tunai di tempat usaha Bapak Ibu. Mungkin dengan menyiapkan mesin EDC atau pembayaran cukup dengan menggunakan transfer. Setelah kita menyesuaikan produk kita dengan kebutuhan pelanggan, maka berikutnya kita dapat menjalankan strategi pemasaran online untuk usaha kita saat ini. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya bisa memastikan bahwa strategi pemasaran online ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang paling tahan terhadap krisis di saat ini. Beberapa kali saya melakukan survei ke tempat-tempat jasa pengiriman barang. Nah, ternyata jasa pengiriman barang ini tidak pernah sepi dari konsumennya. Artinya, masih banyak orang yang melakukan pembelian produk secara online. Nah, sehingga Bapak Ibu saat ini yang belum melakukan strategi pemasaran online dalam usahanya, maka mau tidak mau harus menjalankan strategi pemasaran online. Dari beberapa pengalaman yang saya jalankan terhadap teman-teman usaha mikro ya,
Ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan dalam melakukan pemasaran online ini. Yang pertama adalah dimulai dari yang paling mudah, yaitu mengoptimalkan pemasaran melalui Facebook dan Instagram. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan segala macam untuk melakukan penawaran produk Bapak Ibu. Untuk menarik pembeli, tentunya di dalam media sosial maupun marketplace ini kita perlu foto-foto produk yang bagus. Sehingga ini merupakan satu materi tersendiri di dalam pengajaran digital marketing, yaitu bagaimana menghasilkan foto produk yang bagus. Selain itu, saya juga mengajarkan bagaimana kita membuat video iklan untuk diupload baik di media sosial maupun di channel YouTube Bapak Ibu. Memasuki tahap yang berikutnya, saya biasanya mengajarkan bagaimana cara membuat website secara sederhana untuk membantu meningkatkan penjualan. Nah, tetapi harus kita sadari bahwa website ini bukan merupakan suatu alat penjualan yang instan. Memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan penjualan dari website. Selain itu, saya juga mengajarkan bagaimana melakukan search engine optimization sederhana melalui Google My Business. Nah, itulah 6 strategi digital marketing yang dapat Bapak Ibu terapkan, mulai dari media sosial, lalu kemudian juga menggunakan marketplace, ya. Kemudian berikutnya dapat juga menggunakan tentunya konten yang menarik, ya, baik itu foto maupun video, dan dapat juga dengan menggunakan website. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan search engine optimization menggunakan Google My Business. Itulah strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk menyongsong era new normal saat ini, dengan kita selalu menerapkan protokol kesehatan di usaha kita, juga dengan kita menyesuaikan produk dengan pelanggan, dan salah satunya adalah melakukan pemasaran digital di usaha kita. Demikian dari saya, kita bertemu lagi di kesempatan mendatang dan dalam berbagai coaching klinik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.